tentang PHI ya, Pengantar Hukum Indonesia. Sepanjang yang saya ketahui, PHI itu adalah mata kuliah yang menjelaskan dasar-dasar tentang sistem hukum atau tata hukum dalam konteks legal system ya. Jadi sistem hukum dan tata hukum itu sebenarnya ada perbedaannya. Namun keduanya sama-sama legal system yang berlaku di Indonesia. Jadi fokus daripada PHI atau Pengantar Hukum Indonesia adalah hukum positif atau disebut juga dengan ius constitutum. Hukum yang berlaku saat ini, khusus di Indonesia ini. Dan ini membedakan dengan PIH, Pengantar Ilmu Hukum, yang fokusnya pada ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan pada masa depan. Jadi kalau kita bicara PHI, itu cakupannya mulai dari pengertian dan tujuan hukum, sumber-sumber hukum, sistem tata hukum Indonesia, serta sekilas latar belakang perkembangan sejarah hukum Indonesia. Kenapa PHI menyinggung sekilas sejarah hukum? Ya karena hanya berfungsi sebagai pengantar dan konteks. Jadi bukan untuk pembahasan sejarah hukum secara mendalam ya, tapi tujuannya untuk membantu memahami 4 persoalan. Apa 4 persoalan itu? Pertama, apakah bentuk atau sistem hukum Indonesia saat ini berlaku sama sejak dulu? Dari dulu sampai sekarang, apakah bentuk sistem hukum Indonesia ini sama? Tentu jawabannya, hukum Indonesia tidak berlaku sejak dulu dalam bentuk yang sama seperti sekarang. Artinya, ada perubahan-perubahan. Apa perbedaan hukum Indonesia sekarang dengan dulu? Perbedaan hukum Indonesia sekarang dengan dulu terletak pada sistemnya, sumbernya, dan sifat keberlakuannya. Nah, sekarang kita breakdown satu-satu mulai dari sistem hukumnya. Dulu, sistem hukum di Indonesia itu bersifat pluralistik karena terdiri dari hukum adat pertama, kemudian hukum Islam, lalu hukum kolonial Belanda. Sedangkan sekarang hukum Indonesia itu menuju sistem hukum nasional dan lebih terintegrasi dan berbentuk unifikasi meskipun belum sempurna ya kan. Artinya terutama di dalam hukum perdata ya. Kemudian perbedaan hukum Indonesia dulu dan sekarang ditinjau dari sumber hukum. Dulu hukum itu yang tidak tertulis sumbernya, yaitu hukum adat. Sebelum masuk hukum Islam dan hukum kolonial. BW, Burgerlich Wetboek. Sekarang hukum di Indonesia itu didominasi hukum tertulis nasional. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang PP, Perpres, dan masih ada hukum tidak tertulis yang berlaku, yaitu hukum adat, kebiasaan, dan jurisprudensi. Mengenai sifat keberlakuan hukum, dulu hukum itu diskriminatif berdasarkan golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra. Dan dulu hukum tidak seragam antar daerah, tapi menerapkan politik dualisme hukum. Sedangkan sekarang,
Hukum Indonesia berlaku sama untuk semua warga negara dan mengutamakan ajas persamaan di depan hukum. Itu konsepnya, yang tidak selalu sesuai dengan praktiknya. Mengapa sistem hukum, sumber hukum, dan sifat keberlakuan hukum di Indonesia ini seperti sekarang? Ya itu tadi, karena hasil perkembangan sejarah. Juga karena politik hukum kolonial dan adanya kebutuhan masyarakat setelah kemerdekaan. Jadi hukum di Indonesia ini bukan terbentuk sekali jadi ya, tapi melalui proses yang panjang. Bagaimana sistem, sumber, dan sifat keberlakuan hukum Indonesia sekarang yang dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, politik hukum, dan kebutuhan masyarakat setelah kemerdekaan? Jadi, ditinjau dari perkembangan sejarah, hukum Indonesia ini telah melewati 4 periode. Periode pertama adalah adanya pengaruh hukum adat, yaitu sebelum kedatangan bangsa asing, sebelum kemerdekaan. Yang berlaku adalah hukum adat di berbagai daerah di Indonesia yang bersifat pluralistik. Sehingga sampai sekarang hukum adat, hukum tidak tertulis itu masih berlaku dalam konteks tertentu, dalam perkara-perkara tertentu. Misalnya dalam hukum tanah dan beberapa praktik lokal yang berbeda-beda, masih berlaku hukum adat sampai sekarang. Jadi itulah periode pertama, sebelum kedatangan bangsa asing, jauh sebelum kemerdekaan. Kemudian, perkembangan sejarah hukum Indonesia ini melewati periode kedua dengan adanya pengaruh hukum Islam, yaitu setelah datangnya bangsa Timur Asing. Bangsa Timur Asing itu terdiri dari Arab, Cina, Jepang. Misalnya Arab Persia, yang dianggap tidak ada niat menjajah selain niat berdagang dan menyebarkan agama Islam. Sehingga sampai sekarang hukum Islam masih berpengaruh, masih berlaku. Misalnya KHI ya, kompilasi hukum Islam, masih digunakan. Kemudian perkembangan sejarah hukum di Indonesia itu juga melewati periode ketiga, yaitu pengaruh warisan hukum kolonial Belanda, yaitu saat penjajahan. Belanda membawa sistem hukum civil law yang dikenal dengan sistem hukum Eropa kontinental. Di sini banyak kodifikasi hukum, KUHP dan KUH Perdata, serta hukum dagang berasal dari kolonial Belanda. Dan pemberlakuan tata hukum atau kodifikasi hukum di Indonesia menggunakan ajas konkordansi, yaitu keselarasan atau penyesuaian. Artinya, adanya upaya penyelarasan antara pemberlakuan hukum negara yang dijajah dengan yang menjajah, di mana didasarkan pada asas yang diatur dalam pasal 131 ayat 2 Indische Staatsregeling (IS). Apa itu IS? Konstitusi atau aturan dasar pemerintahan Hindia Belanda pada masa kolonial di Indonesia. Jadi pengaruh-pengaruh ini sampai sekarang masih ada, walaupun ada upaya untuk menguranginya gitu. Dan belum sempurna dalam upaya melepaskan dari pengaruh hukum yang berkembang dalam sejarah itu. Jadi pada saat itu hukum yang bisa diterapkan unifikasi, penyatuan sepenuhnya saat itu adalah hukum pidana, baik pada golongan Timur Asing, Eropa, dan pribumi atau bumi putra. Jadi hukum perdata di Indonesia sejak dulu tidak seragam, yaitu pluralistik. Misalnya antara hukum waris Islam vs hukum waris adat dan hukum waris perdata itu tidak pernah sama. Sehingga dalam praktik pemberlakuannya dikembalikan kepada masyarakat yang mau menggunakannya. Artinya
sejak saat era kolonial Belanda, yang digunakan adalah politik dualisme hukum. Dan ini hal yang mempengaruhi hukum Indonesia sekarang. Selain perkembangan sejarah hukum Indonesia, yaitu politik dualisme hukum. Apa itu politik dualisme hukum? Ya, nanti akan dijelaskan. Namun sebelumnya kita masuk dulu ke perkembangan sejarah hukum Indonesia pada periode keempat, yaitu perubahan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pada era kemerdekaan, Indonesia tidak langsung mengganti semua hukum lama, tapi melalui aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, hukum kolonial masih berlaku sementara. Lalu secara bertahap dibuatlah Undang-Undang Nasional, kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, yang juga mengakomodasi hukum adat dan hukum agama atau hukum Islam. Nah, kalau dilihat dari sejarah perkembangannya itu, sistem hukum Indonesia sekarang bersifat campuran atau pluralistik. Jadi bukan murni satu tradisi hukum saja. Karena dalam kebiasaan adat istiadat Indonesia itu ada sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan parental. Sehingga tidak mudah untuk menyeragamkannya gitu. Jadi kesimpulannya, fokus PHI atau pengantar hukum Indonesia ini adalah pada hukum positif. Jadi ini lebih bersifat lebih spesifik dan konkret dibandingkan PIH, pengantar ilmu hukum. Kalau PIH kan bersifat lebih universal, lebih luas karena bersifat teoritis. PIH itu bicara ilmu hukum yang dicita-citakan, ius constituendum. Oleh sebab itu, PIH mencakup konsep asas pengertian umum tentang hukum di seluruh dunia. Itu ya. Jadi kembali ke persoalan politik dualisme hukum tadi, yang mempengaruhi hukum di Indonesia. Pada saat itu Belanda menerapkan kebijakan yang membagi pemberlakuan hukum berdasarkan golongan penduduk. Itulah politik dualisme hukum. Sehingga tidak semua orang tunduk pada sistem hukum yang sama. Jadi ada pembagian pemberlakuan hukum pada masa kolonial, yaitu golongan Eropa menggunakan hukum Eropa. Jadi civil law ya, seperti KUHP, KUH Perdata itu. Sedangkan golongan timur asing, Tionghoa, Arab, dan lain-lain, Jepang misalnya, sebagian menggunakan hukum Eropa, sebagian tetap memakai hukum masing-masing. Kemudian golongan bumi putra, pribumi, menggunakan hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Apa tujuan kebijakan ini bagi kolonial Belanda? Yaitu untuk memudahkan kontrol kolonial. Kemudian untuk mempertahankan struktur sosial yang terpisah. Ya, pada akhirnya untuk melindungi kepentingan Eropa, orang Eropa. Jadi tujuannya adalah, kalau kita lihat, kalau dalam tinjauan kajian ilmu hukum, politik ini sering dikritik. Kenapa? Karena menimbulkan ketidakadilan, ya, menimbulkan ketidakadilan atau adanya diskriminasi hukum. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya, Belanda bukan hanya menerapkan politik dualisme hukum, tapi juga dalam praktiknya berkembang menjadi pluralisme hukum kolonial. Karena ada lebih dari 2 sistem hukum yang berlaku bersamaan berdasarkan golongan penduduk. Jadi bukan dualisme aja, tapi berkembang menjadi pluralisme hukum kolonial. Jadi sistem hukum kolonial Belanda berkembang dari dualisme menjadi pluralisme. Karena terdapat lebih dari 2 sistem hukum yang berlaku sekaligus berdasarkan golongan penduduk. Jadi untuk sementara bagian pertama itu dulu. Nanti saya lanjutkan ke bagian